Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ma awhaba hamdan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isun abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang amat cerah ini, kita sama-sama bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam niatan yang sama, tujuan yang sama, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Berdirinya saya di selaku khatib wasiatkan dengan takwa. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan setiap apa yang telah diperintahkan Allah, juga menjauhi apa yang telah dilarang Allah. Maka oleh karena itu, bila kita sudah masuk dalam kategori orang yang bertakwa ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat. Jemaah sidang yang berbahagia, maka oleh karena itu izinkan saya di sini selaku khatib mewasiatkan dengan takwa. Wasiat yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Wahai jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, yang artinya pasti bahagia orang yang membersihkan dirinya dan menyebut nama Tuhannya dan melaksanakan sholat. Dari dua ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kebahagiaan kepada seorang hamba-Nya. Allah telah menjamin kebahagiaan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita menjalankan ini, maka yakin dan pasti Allah senantiasa akan memberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan kepada seorang hamba. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, tazakka. Bersihkan diri kita. Tazakka, bersihkan hati kita. Tazakka, bersihkan keimanan dan keyakinan kita. Kalau kita sudah bisa bersih dalam badan kita, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita makan, yang kita konsumsi, semuanya dari barang-barang yang dijamin kehalalannya, insya Allah kita adalah termasuk orang yang bahagia. Karena halal itu penting, bisa mengakibatkan seorang buruk dan tidaknya. Faktor salah satunya adalah dilihat daripada makanan, minuman yang dikonsumsi. Jangan berharap kita pengen punya anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun kita sering memberikan nafkah kepada anak-anak kita daripada barang-barang yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala.
wa tazakka, bersihkan hati kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah banyak sekali melarang kepada kita jauhi daripada penyakit-penyakit hati. Yang mana apabila kita tidak bisa diobati di alam dunia ini, penyakit hati itu akan terbawa ke alam kubur, bahkan sampai ke alam akhirat. Kalau penyakit badan mungkin bisa masih ada harapan sembuh kita dengan jalan berobat, masuk rumah sakit, ataupun berobat dengan cara medis. Dan di alam kubur tidak akan merasakan lagi pilek, batuk dan lainnya. Tapi kalau sudah penyakit hati tidak diobati ketika di dunia, akan terbawa sampai hari kiamat. Amalan yang sering terbawa ke dalam jerumusnya penyakit hati, sekalipun itu adalah kebaikan yang tak terasa, ternyata itu bagian daripada penyakit hati. Salah satunya seperti riya, sum'ah, bahkan membanggakan amal kita yang belum tentu di hadapan Allah akan diterima amal kita itu. Apalagi kalau sudah iri hati, sum'ah, namimah, dan masih banyak penyakit hati. Itu harus kita obati mumpung kita masih di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Jumat ini adalah upaya agar kita membersihkan diri dan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor ketiga, tazakka, bersihkan keimanan kita, bersihkan keyakinan kita, sterilkan keyakinan kita kepada Allah bahwa kita hanya bertuhan hanya kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah berkeyakinan hanya kepada Allah, kita tidak akan minta kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan memohon kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah adalah Zat yang menciptakan kita, yang pantas untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Hati-hati para hadirin jamaah yang berbahagia, dengan lisan bisa menghilangkan keyakinan kita, dengan perbuatan bisa menghilangkan keimanan kita. Maka oleh karena itu saya memesan, menghimbau, hormati saudara kita yang beragama Nasrani. Esok hari dia akan merayakan hari Natal, kepercayaan dan keyakinan. Namun bagi kita selaku umat Islam, tidak perlu kita mengucapkannya selamat Natal, apalagi sampai kita masuk ke dalam ritual ibadah. Cukup saja kita menghormati, menghargai dan tidak mengganggu keyakinan mereka. Maka itulah yang disebut dengan toleransi yang sebenarnya. Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, khawatir bila mana kita masuk ke dalamnya, terjerumus ke dalamnya, apalagi kita memakai atribut-atribut mereka, keyakinan dan keimanan kita teruntuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita? Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, hormati, hargai, tapi bukan berarti untuk mengganggu apalagi membom mereka yang beribadah. Kita sama-sama saudara, sama-sama manusia, hanya berbeda keyakinan. Dan itu Rasul telah mengajarkan 14 abad yang lalu, lakum dinukum waliyadin, dari ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun, agamamu untuk agamamu, agamaku untuk agamaku. Yang nomor kedua, pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, yaitu wadzakara isma rabbih fasalla. Perbanyak sebut-sebut nama Allah, perbanyak sebut-sebut nama Tuhan kita, Allahu Rabbi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saking kita memperbanyak bacaan zikir sampai orang menganggap kita itu gila. Kenapa? Karena lisan kita basah, bukan berarti membicarakan keburukan orang lain. Lisan kita basah karena sering-sering banyak menyebut nama Allah. Orang yang selalu berzikir menyebut nama Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengirim malaikat untuk menjaga dan mendoakan. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama seorang hamba-Nya yang senantiasa sering menyebut nama Allah. Allah dengan bangga dan bahagianya Allah umumkan di penduduk langit dan di bumi, nyatanya Allah bahagia kepada orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Allah.
Maka oleh karena itu pantas Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berzikir tidak ada batasan waktu, kapanpun bisa, sedang apapun bisa. Maka oleh karena itu sebut-sebut nama Allah, jangan sampai hati ini kosong. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita dalam satu perkumpulan bertemu dengan kawan lebih daripada satu orang, duduk di satu tempat, sebut nama Allah, maka insya Allah kita termasuk kategori orang yang amat sangat dimuliakan oleh Allah. Namun bila mana kita sering berkumpul di dalam satu tempat, beramai-ramai, pagi kita berkumpul, siang kita berkumpul, malam kita berkumpul, tapi tidak disebut nama Tuhan kita, tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada pun bacaan sholawat sanjungan kepada Rasulullah, maka di hari kiamat nanti orang itu termasuk orang yang amat sangat menyesal. Perkumpulan itu termasuk orang-orang yang menyesal. Kenapa? Dia tidak memanfaatkan waktu, padahal waktu itulah yang terbaik memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor ketiga, hadirin jamaah yang berbahagia, kata Allah, fashollah, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, karena ini yang bisa menjamin kita di mana di awal datangnya hari kiamat nanti, di mana kita dibangkitkan lagi. Maka awal pertama yang Allah akan hisab, hitung amal kita adalah sholat. Sholat kita baik, maka amal yang lain pun akan ikut baik. Bila mana sholat kita buruk, maka amal yang lain pun akan terbawa-bawa buruk. Maka oleh karena itu hadirin jemaah yang berbahagia, sholat Jumat ini sebetulnya bukan hanya kewajiban semata, tapi banyak nilai penting yang kita bisa ambil dalam sholat Jumat ini. Salah satunya adalah satu, bukti ketaatan kita kepada Allah. Dua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberikan nikmat, sehingga dengan jalan inilah untuk mensyukuri kita nikmat kepada Allah. Tiga, dengan upaya ini kita bisa bersilaturahim, ketemu antar sesama tetangga, bertemu antar sesama saudara, dikumpulkan dalam satu tempat yang istimewa di Masjid Jami Barokah ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan dikumpulkan kembali, tepatnya nanti di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, dan umumnya bisa bermanfaat juga untuk kita semuanya. Niat untuk kita amalkan dan niat untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina
إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله